lagi materi dalam mata kuliah manajemen supervisi BK. Nah, pada kali ini teman-teman sekalian mengenai materi model-model di dalam supervisi, bimbingan, dan konseling. Ada beberapa model dalam supervisi BK, yaitu 9 model teman-teman. Yang pertama itu model psikodinamik, yang kedua itu model kognitif behavioral, yang ketiga itu model perkembangan, dan keempat itu model modern supervisor, kelima itu model pendekatan sistem, dan keenam itu model terpadu, dan yang terakhir itu atau yang ketujuh multikultural supervisor. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian, yuk simak video lebih lanjutnya karena saya akan menjelaskan satu persatu pada model supervisi BK ini teman-teman. Nah, yang bagian pertama itu model psikodinamik. Supervisi model psikodinamik ini adalah model yang paling menonjol dalam psikologi klinis dan konseling, terutama dalam pengembangan peran terapis atau konselor, berfokus pada proses dan konsistensi di kedua konseling dalam perhubungan. Pengawasan dapat memperkaya pemahaman kita tentang peserta didik serta hubungan kita sendiri dengan staf dan supervisor. Pengawasan mengikuti pendekatan model psikodinamik dapat mengajarkan sikap analitik dalam menyampaikan rasa hormat yang tulus untuk konseling sehingga dapat menemukan dan memahami isu-isu. Supervisi ini mencerminkan juga potensi hubungan antara konseling dan konselor dan dapat sulit direplika dalam hubungan pelatihan. Menggunakan pemodelan psikodinamik dalam kasus dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih dari diri konseling dan dari diri sendiri. Perlakuan atau praktik dapat mengikuti pendekatan teoritis yang berbeda atau arah, tetapi pemahaman dinamis dapat mengatur fokus dan rencana perawatan. Nah, kita akan melangkah ke model kognitif behavioral. Nah, pada model kognitif behavioral ini teman-teman sekalian dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan mengamati hal yang berkaitan dengan efektivitas konseling, yang diidentifikasi bahwa efektivitas keterampilan itu dapat dilakukan evaluasi melalui tingkat perilaku dapat naik atau turunnya sehingga membantu dalam mengembangkan perilaku baru. Semua pendekatan ini dapat direplikasikan dalam beberapa pengaturan. Seorang supervisor memiliki tujuan membangun rangkaian kondisi yang akan membantu konselor mengadopsi filosofi tertentu dari perilaku dan perubahan perilaku belajar. Untuk menerapkan hal tersebut yang berbeda dari prinsip dasar dan mengembangkan kemampuan dan menerapkan metode analitik untuk memahami masalah perilaku. Tujuan dari pencegahan ini dibentuk oleh pendekatan perilaku dengan penekanan pada perilaku adaptif dan keterampilan prososial. Nah, kita melangkah ke model ketiga teman-teman, model pendekatan sistem. Dalam melihat pengawasan dari perspektif sistem, supervisi terlihat dalam konteks sistem yang lebih besar, di mana mereka berfungsi serta dalam hal substansi interpersonal mereka sendiri. Selanjutnya, interaksi ini dipandang dalam komponen dan sistem yang lebih besar, termasuk program pelatihan universitas, program pendidikan sekolah, dan jaringan dukungan dari masyarakat luas. Sama pengawasan tingkat tertentu dari ada yang harus diidentifikasi tujuan pengawasan yang sebanding dengan model lain. Namun memperbetul kepercayaan dan hubungan penilaian tingkat supervisi, kinerja penilaian kebutuhan siswa, penetapan tujuan dan evaluasi pencapaian supervisi tentang pertumbuhan tersebut, perubahan konstan, pengembangan pertumbuhan dan penurunan yang mendasari asumsi pendekatan sistem. Nah, kita akan melangkah ke model perkembangan. Nah, model perkembangan ini teman-teman sangat menarik ya. Nah, model perkembangan ini adalah asumsi pertumbuhan yang berlangsung bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Mencatat bahwa perilaku supervisor dan supervisi dipengaruhi oleh pengalaman sehingga keduanya berkesinambungan untuk menciptakan perubahan yang dinamis dalam pengalaman penguasaan. Nah, di dalam model perkembangan ini teman-teman sekalian, seseorang tidak dapat berdebat dan pendekatan pembangunan karena semua apa yang kita berkomitmen untuk melakukan melibatkan terus-menerus belajar sebagai tumbuh dan berkembang, begitu pula kepercayaan diri dan otonomi yang mengarah ke identitas profesional. Nah,
Model yang kelima yaitu model terpadu. Model terpadu disajikan sebagai pendekatan teoritis berfokus pada peran dan fungsi yang berbeda dari orientasi peran langsung ditentukan sebagai guru yang meliputi ceramah, langsung menginstruksikan dan menginformasikan supervisi tersebut. Penggunaan orientasi menunjukkan kerangka acuan yang digunakan oleh supervisor yang memandu pendekatan filosofis dan pragmatis mereka untuk supervisi dan mempengaruhi interpretasi mereka, interaksi pengawasan dan proses. Model ini dapat dikatakan terpadu apabila mereka dapat bertindak sebagai konselor ketika dapat membantu supervisor dalam memperhatikan kesulitannya dari konselor itu sendiri, dan mereka dapat bertindak sebagai konsultan saat memberikan arahan dalam proses pencegahan selanjutnya. Konselor membagi 3 bidang untuk membangun keterampilan yang meliputi proses konseptualisasi dan sosialisasi. Nah, secara umum model terpadu ini merupakan harus memiliki pengawas terus mengevaluasi keterampilan sosial dan profesional supervisi mereka dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi terlepas dari model hubungan antara atasan dan supervisi, dan sangat penting dalam memfasilitasi pertemuan dan profesional dan pribadi. Nah, model yang keenam itu model postmodern supervision. Teori modern adalah kumpulan interpretasi yang dibuat tentang dunia terus berubah. Postmodernisasi tituler Aksmori van Epstein dari metanaratif, yaitu penjelasan besar tentang bagaimana dunia seharusnya. Postmodern paling sering memusatkan perhatian bukan pada individu, tetapi pada proses di mana dunia kita kenal melalui bahasa yang kita gunakan. Dinamika kekuatan siapa yang mengontrol, bagaimana bahasa digunakan, dan kisah-kisah yang diceritakan bersama. Sebagai supervisor, konstruksi identitas yang kita asumsikan dialami sebagai peran yang berbeda dalam kaitannya dengan kita awasi. Setiap peran dilakukan mencerminkan keberagaman dan pengawasan postmodern. Peran-peran ini tentu bersama model supervisi untuk supervisi melakukan beberapa konstruksi yang dapat dialami secara bersama, seperti dalam supervisi selama terapi, konstruksi identitas ganda dialami supervisi yang harus bernegosiasi masing-masing dengan orang yang dia bantu. Dengan demikian, proses tersebut mencerminkan apa yang didorong oleh orang yang diawasi untuk digunakan dengan klien mereka. Nah, kita melangkah ke model terakhir, model multikultural supervision. Menjelaskan bahwa pengawasan konselor adalah komponen penting dalam pengembangan berkelanjutan keterampilan teknis konselor, kasus konseptualisasi identitas profesional dan keterampilan terapeutik termasuk dokumentasi dan menetapkan pedoman etika. Oleh karena itu, menurut Su dalam jurnal penelitian Fernandez and Land tahun 2020, penting bagi penyelia untuk menyadari beragam pengalaman budaya masa lalu dan masa kini yang disupervisi serta pandangan dunia yang mereka untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan profesional. Mengatasi masalah multikultural dalam pengawasan, menghormati keragaman dan pengalaman pribadi sehingga pengawasan dapat mengeluarkan yang terbaik dari apa yang diawasi. Hanya jika yang diawasi adalah perempuan imigran multirasial dan multikultural dan spiritual yang beragam latar belakang yang telah mengalami penindasan seksual dan agama, perlu dalam pelatihan untuk memfasilitasi pengalaman interpersonal orang yang diawasi tersebut, termasuk dimensi identitas etnis dan interpersonal dari pandangan dunianya supervisor. Tersebut sini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isu-isu multikultural mendapatkan perhatian dalam pengawasan. Mereka juga bertanggung jawab untuk penyelia dalam mendidik diri mereka sendiri dan menangani masalah kelompok minoritas klien atau orang yang diawasi yang mungkin timbul seperti dinyatakan oleh suatu tugas pendidikan dan pengawasan asuransi untuk konselor. Penting, pendidik, pengawas, dan konselor kompeten dalam layanan yang mereka berikan. Kode etik dengan jelas menyatakan bahwa supervisor harus memiliki kesadaran multikultural dan memahami pengaruhnya terhadap hubungan supervisor dan konseli ataupun konselor, dan bahwa supervisor harus menghindari ketidaktahuan akan perbedaan antara budaya dan multikultural dalam pengawasan di dalam supervisi dan bidang konseling. Nah,
Itu tadi penjelasan mengenai 7 model supervisi BK, teman-teman sekalian. Nah, setelah saya menjelaskan ke-7 model supervisi BK tersebut, saya harap teman-teman sekalian dapat memahami lebih jelas dan dapat mengimplementasikan di saat nantinya apabila teman-teman menjadi seorang supervisor dalam bimbingan konseling. Dan mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi ada kesalahan, karena kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Saya khususnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nun qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang menonton videonya.